Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang subnetting. Di kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama ada Cindy Oktaviani Eka Prasasti, Rifki Febri Vandika, Alfioni Teneke Rizkyanti, Yuliana Dewi, Raffi Kartawijaya, Alfian Eza Raditya, Dwi Nur Elisa, Muhammad Koirul Rosikin. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang IP address. IP address merupakan pengenal yang digunakan untuk memberi alamat tiap-tiap komputer dalam jaringan. Jadi, semisal rumah, IP address itu adalah alamat. Jadi, IP address itu alamat dari tiap-tiap komputer dalam jaringan. Selanjutnya, format IP address adalah bilangan 32 bit yang tiap 8 bitnya dipisahkan oleh tanda titik. Jadi IP address ada 32 bit, tiap-tiap bitnya itu tiap 8 bit itu dipisahkan dengan tanda titik. Tiap 8 bit ini disebut dengan oktet. Dan bentuk dari IP address adalah sebagai berikut. Contoh di sini ada yang pertama dengan oktet pertama 1000000. Nah, itu disebut dengan bilangan biner. Dan yang di bawahnya 132921211 itu disebut dengan bilangan desimal. Nah, selanjutnya ada network ID dan host ID. Pembagian kelas-kelas IP berdasarkan pada dua hal, network ID dan host ID dari suatu alamat IP. Network ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjuk jaringan tempat komputer ini berada. Host ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjuk workstation, server, router, dan semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut. Kemudian yaitu pembagian kelas IP address. Pembagian kelas IP address itu sendiri ada 5, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Dari kelas A, jangkauannya yaitu dari 1 sampai 127, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 247, kelas E 248 sampai 255. Kemudian net maskingnya itu sendiri ada IP address kelas A, net maskingnya berada pada kolom W, kelas B pada kolom W dan X, kelas C net masking pada kolom W, X, dan Y, dan begitu pula dengan kelas D dan E. Kemudian kelas D ini sendiri penggunaannya ditujukan untuk multicasting, dan kelas E, IP address kelas E ditujukan untuk penelitian, pengembangan, dan eksperimen khusus. Selanjutnya adalah subnetting. Subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa network yang lebih kecil. Tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan IP address, mengatasi masalah perbedaan hardware yang digunakan komputer, serta mengurangi ketidakstabilan akibat banyaknya host dalam suatu network. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan subnetting antara lain: yang pertama, menentukan subnet max, biner, dan desimal, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max, menentukan jumlah host yang valid per subnet, serta menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Berikut adalah cara untuk menentukan subnetting pada kelas C. Pertama, kita harus menentukan netmax biner. Kemudian setelah itu kita konversi netmax desimal dari netmax binernya.
Selanjutnya, untuk menentukan jumlah subnet dengan rumus 2 pangkat N. Dengan keterangan N adalah nilai 1 yang terletak pada oktet keempat netmax biner. Kemudian, untuk menentukan jumlah host dengan rumus 2 pangkat N dikurangi 2. Dengan keterangan N adalah jumlah bilangan 0 yang terletak pada oktet keempat netmax binernya. Saya di sini akan menjelaskan tentang IP kelas C/24. Untuk IP kelas C/24, pertama kita tentukan subnet mask binernya, yaitu pada oktet pertama, kedua, dan ketiga berisi angka 1, sedangkan pada oktet keempat berisi angka 0. Untuk menentukan subnet mask desimal, kita konversikan subnet mask biner ke subnet mask desimal, yaitu 255.255.255.0. Untuk menentukan jumlah subnet, kita menggunakan rumus 2 pangkat N. N di sini berarti jumlah angka 1 yang ada pada oktet keempat. Karena angka 1 pada oktet keempat tidak ada, maka 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi, jumlah subnet pada IP kelas C/24 adalah 1. Untuk menentukan jumlah host atau IP yang valid, yaitu dengan rumus 2 pangkat N min 2, dengan keterangan N adalah jumlah angka 0 yang ada pada oktet keempat. Karena pada oktet keempat berisi 0 semua, maka 2 pangkat 8 min 2 hasilnya adalah 254. Atau bisa juga menggunakan cara 256 dibagi dengan jumlah subnet. Jumlah subnet pada kelas C/24 adalah 1, maka 256 dibagi 1, hasilnya 256. Kemudian kita kurangkan hasil tadi dengan 2, yaitu 256 dikurangi 2, hasilnya 254. Pada IP kelas C/24, subnetnya adalah 1, maka networknya adalah 0. Kita misalkan dengan IP address 192.168.10.0. Untuk menentukan IP yang valid dengan cara menambahkan 0 dengan 1, hasilnya adalah 1. Untuk mengetahui rentang IP-nya sampai berapa, kita kurangkan 255 dengan 1, hasilnya adalah 254. Jadi IP yang valid yaitu mulai dari 1 sampai dengan 254. Kita misalkan dengan IP address 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254. Untuk alamat broadcastnya adalah 255. Kita misalkan dengan IP 192.168.10.255. Untuk subnet mask pada kelas C/24 sudah kita ketahui di awal tadi, yaitu 255.255.255.0. Slice ke-25. Subnet mask biner pada slice ke-25 adalah sebagai berikut. Dan yang aktif hanya ada 1 pada oktet yang keempat. Kemudian subnet mask desimal. Subnet mask desimal merupakan konversi dari subnet mask biner. Subnet mask desimal pada slice ke-25 adalah sebagai berikut. 255.255.255.128. Kemudian untuk menentukan jumlah subnet adalah dengan rumus 2 pangkat N. N merupakan jumlah yang aktif pada oktet keempat. Jadi bisa ditentukan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan jumlah
host IP atau IP yang valid dengan cara 2 pangkat 7 min 2. 2 pangkat 7 sama dengan 128, kemudian dikurangi 2 sama dengan 126. Untuk menentukan subnet, caranya dengan kita deklarasikan terlebih dahulu 0. Kemudian 256 dibagi jumlah subnet sama dengan 256 dibagi 2 sama dengan 128. Deklarasi yang tadi awalnya 0 ditambah 128, hasilnya 128. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 128 sama dengan 256. 0 dan 128 itu dijadikan sebagai alamat network. Kemudian untuk menentukan untuk menentukan broadcast dengan cara 256 dikurangi 1 sama dengan 255 untuk subnet yang kedua. Kemudian untuk subnet yang pertama sama dengan cara 128 dikurangi 1 sama dengan 127. Itu adalah broadcast yang subnet pertama. Jadi pada subnet pertama broadcastnya 127, kemudian pada subnet yang kedua broadcastnya 255. Jadi yang telah diketahui adalah subnet yang pertama alamat networknya 0, kemudian broadcastnya 125. Untuk subnet yang kedua alamat networknya 128 dan broadcastnya 255. Untuk menentukan IP address yang valid dengan cara alamat network ditambah 1, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian rentangannya sampai 127 dikurangi 1 sama dengan 126. Jadi alamat IP address yang valid diketahui 1 sampai 126 pada subnet pertama. Kemudian untuk subnet yang kedua sama seperti subnet yang pertama, yaitu 128 ditambah 1 sama dengan 129. Kemudian rentangannya sampai 255 dikurangi 1, yaitu 254. Jadi IP address yang valid diketahui 129 sampai 254. Berikut ini adalah subnet pertama dan subnet kedua yang telah diketahui, yaitu subnet yang pertama networknya 192.168.10.0. Kemudian IP address yang valid diketahui 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.126. Kemudian broadcastnya diketahui 192.168.10.127. Untuk subnet maxnya diketahui 255.255.255.128. Kemudian untuk subnet yang kedua diketahui networknya 192.168.10.128. Kemudian untuk IP address yang valid diketahui 192.168.10.129 sampai dengan 192.168.10.254. Kemudian broadcastnya diketahui 192.168.10.255. Kemudian untuk subnet maxnya diketahui 255.255.255.128. Untuk IP kelas C/26 ini, kita tentukan dulu subnet mask binernya seperti ini.
Karena di slash 24 pada oktet keempat itu 0 semua, sedangkan di slash 25 itu IP-nya hanya 1. Untuk slash 26, bilangan 1 itu ada 2. Kemudian, tentukan subnet mask desimalnya, yaitu dengan cara mengkonversikan bilangan subnet mask binernya ke bilangan subnet mask desimal. Kemudian, jumlah subnet itu dengan rumus 2 pangkat n. N di sini adalah bilangan 1 yang terletak pada oktet keempat. Karena bilangan 1 ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian, jumlah host atau IP yang valid. Cara menghitungnya dengan rumus 2 pangkat n dikurangi 2. N-nya itu adalah jumlah 0 yang terletak pada oktet keempat. Pada oktet keempat, jumlah 0-nya ada 6. 6 di sini yaitu 2 dipangkatkan 6 dikurangi 2 sama dengan 62. 62 di sini IP yang valid yaitu IP yang bisa digunakan. Untuk menentukan subnetnya yaitu di sini jumlah subnetnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini caranya mudah dengan membagi 256 dibagi jumlah subnetnya yaitu 4. Maka 256 dibagi 4 hasilnya adalah 64. Bilangan 64 inilah yang dijadikan patokan. Maksudnya begini caranya. Kita tentukan 0 dengan 256. Setelah itu, dari 0 tersebut ditambahkan 64. 64 itu didapat dari 0 ditambah 64 sama dengan 64. Lalu ditambah lagi dengan 64 menjadi 128. Kemudian 128 ditambah lagi dengan 64 hasilnya 192. Kemudian 192 ditambah lagi dengan 64 menjadi 256. Kolom dari atas sampai bawah merupakan alamat network kecuali 256. Setelah itu, tentukan alamat broadcast-nya, yaitu dimulai dari 256 dikurangi 1, hasilnya 255. Kemudian 192 dikurangi 1 yaitu 191, 128 dikurangi 1 yaitu 127, 64 dikurangi 1 menjadi 63, seperti itu seterusnya dikurangi 1. Kemudian baris yang paling kanan itu merupakan alamat broadcast. Setelah itu menentukan alamat IP atau host IP yang valid atau juga IP address yang bisa digunakan pada klien. Caranya untuk mencari rentanan IP address yang valid yaitu dengan cara dari alamat network ditambah 1. 0 ditambah 1, hasilnya 1. 64 ditambah 1 hasilnya 65, 128 ditambah 1 hasilnya 129, 192 ditambah 1 hasilnya 193. Kemudian, sampai mana IP address yang dapat digunakan? Yaitu dengan cara broadcast dikurangi 1. Pada subnet pertama yaitu 63 dikurangi 1 sama dengan 62. Subnet kedua 127 dikurangi 1 menjadi 126. 191 dikurangi 1 sama dengan 190. 255 dikurangi 1 sama dengan 254. Jadi IP yang bisa digunakan seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.